Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Purnama. Saya berasal dari kelompok 1. Dan di kelompok 1 ini, saya dan teman-teman saya diberikan pokok bahasan mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Sebelum kita masuk ke dalam pokok bahasan ini, saya akan memberikan ilustrasi. Coba kita bayangkan, apa yang akan terjadi apabila di keluarga kita tidak ada aturan. Dan di sekolah kita tidak ada tata tertib. Dan di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma. Serta di negara pun tidak ada undang-undang. Lantas, apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja? Pelakunya tidak diberikan sanksi atau teguran yang lainnya. Coba perhatikan gambar yang akan saya tampilkan di samping ini. Setelah kalian melihat gambar yang sudah saya tampilkan tadi, merupakan dampak dari tidak dipatuhinya hukum. Mengapa demikian? Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, maka yang akan terjadi adalah kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Sehingga keamanan, ketentraman, bahkan ketertiban sulit untuk terwujud. Supaya hal-hal ini tidak terjadi, yang harus diupayakan ialah dilakukannya proses perlindungan dan penegakan hukum. Lantas, apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Baiklah, di sini saya akan menjabarkan dua definisi perlindungan hukum menurut Andi Hamzah dan Simanjuntak. Yang pertama ialah menurut Andi Hamzah. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri. Mengapa demikian? Yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingan dengan syarat manusia itu juga harus melindungi kepentingan orang lain. Kemudian definisi perlindungan hukum menurut Simanjuntak. Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-hak sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan atau akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di sini saya akan memberikan info atau yang biasa disebut dengan info kewarganegaraan, yaitu suatu ketentuan hukum mempunyai tugas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kepastian hukum. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang yang ada di dalam masyarakat. Dan yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan serta kebenaran. Dan yang terakhir ialah menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Sukma Alivia. Saya di sini akan membahas tentang perlindungan hukum. Apa itu perlindungan hukum? Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-hak sebagai warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, adanya perlindungan dari pemerintah untuk warga negaranya. Kedua, jaminan kepastian hukum. Ketiga, berkaitan dengan hak-hak sebagai warga negara. Dan keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Nisa Berta. Saya berasal dari kelompok 1. Saya akan membahas perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Saya akan
melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh penyaji sebelumnya. Di antaranya, pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa di antaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan juga kepada hak atas kekayaan intelektual atau HKI. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan lain sebagainya. Perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Rahayu dari 12 IPA 6. Saya akan membahas tentang penegakan hukum. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses-proses penegakan hukumnya dilaksanakan. Penegakan hukum adalah upaya di mana menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku manusia. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Bisa kita ambil contoh, misalnya seperti perlindungan konsumen akan terwujud apabila undang-undang perlindungan konsumen itu dilaksanakan. Dan juga bisa kita ambil contoh, misalnya perlindungan hak milik cipta akan terwujud apabila ketentuan-ketentuannya dilaksanakan, maka perlindungan itu akan terwujud. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penegakan hukum, semisal jika kita sedang ujian di sekolah, ada teman kita yang menyontek kita, tetapi guru kita tidak menegurnya. Dan apabila ada seorang anak yang melakukan tindakan yang fatal, tetapi orang tuanya tidak menegurnya, pasti kita semua akan merasa tidak nyaman, bukan? Tapi itu semua dapat dihindari jika perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Olivia dari 12 IPA 6. Saya dari kelompok 1 ingin membahas mengapa perlindungan dan penegakan hukum sangat penting. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting karena dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan yang mutlak dalam pergaulan manusia dan dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara dan pemerintah selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila kita sebagai warga negara tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat.
Perdamaian itu akan terwujud apabila semua orang merasa dilindungi dalam segala bidang. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Afriyadi. Saya berasal dari 12 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum menurut Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hukumnya dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu, penyusunan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang, sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Selain itu, undang-undang haruslah dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. Ada juga yang bernama dengan penanaman kesadaran berkonstitusi. Perlindungan dan penegakan hukum tidak akan terwujud apabila anggota masyarakat tidak mempunyai kesadaran hukum. Anda tentu saja harus mempunyai kesadaran hukum yang tinggi yang tercermin dari pengetahuan dan pemahaman yang luas terhadap ketentuan yang berlaku, serta selalu bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Faktor-faktor keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum selanjutnya ialah penegak hukum. Apa itu penegak hukum? Penegak hukum yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum ini harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, dalam menjalankan tugasnya dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme. Mengapa demikian? Yaitu untuk menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apib Sanjaya dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan menambahkan sedikit faktor keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum. Faktor yang pertama, hukumnya. Yang kedua, penegak hukum. Yang ketiga, masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku. Maksudnya, masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaatinya dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya akan ditambahkan oleh Repil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi kebersihan penegak hukum. E. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada kasat manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakupi nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindar. Baiklah, sebelum saya melakukan pembahasan, saya akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yohanes Bonatua dan saya di sini akan membahas macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Tegas yang meliputi hukum pokok dan hukum tambahan. Dan inilah PPT-nya. Tegas yang mencakupi hukuman pokok dan hukuman tambahan. Tegas itu berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakupi pertama, itu adalah hukuman pokok.
Hukuman pokok ini terdiri dari atas dua macam, yaitu hukuman mati dan hukuman penjara. Hukuman penjara ini ada dua, yaitu hukuman untuk seumur hidup dan hukuman sementara. Hukuman tambahan yang kedua, hukuman tambahan. Ini terdiri dari tiga macam. Pertama, pencabutan hak-hak tertentu. Kedua, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu. Yang ketiga, pengumuman dari keputusan hakim. Nyata, adanya aturan yang secara material telah ditetapkan berat hukumannya sesuai dengan pelanggaran yang diperbuatnya. Nama saya Muhammad Firsa Putra. Di sini saya akan menjelaskan contoh perilaku bertentangan dengan hukum. Baiklah, pada gambar pertama terlihat para wanita tersebut sedang pesta minuman keras. Hal itu bertentangan dengan perilaku hukum. Contohnya pasal 300 KUHP. Pada gambar kedua, terlihat seseorang yang ditilang polisi mencoba menyuap polisi tersebut. Hal itu bertentangan dengan perilaku hukum. Contohnya, pasal UUD pasal 2, barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan dan kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, akan dipidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Pada gambar ketiga, terlihat para pemuda tawuran. Hal itu bertentangan dengan perilaku hukum, karena dapat merugikan banyak orang, menyebabkan kekerasan dan kerusakan fasilitas warga dan fasilitas umum. Pada gambar keempat, tampak seseorang sedang menggunakan narkoba jenis suntikan, yang mana hal itu tersebut bertentangan dengan hukum, karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Perkenalkan, nama saya Junior Melvin Harenja. Di sini saya akan jelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Di antaranya, di sini saat dilihat partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Gambar pertama ada razia kelengkapan berkendara. Bisa dilihat masyarakat antusias untuk melakukan pemeriksaan, dan di sampingnya ada gotong royong antar warga membersihkan kampung. Di bawahnya ada keliling pos ronda bersama-sama, dan yang contoh yang terakhir, masyarakat bersama-sama melindungi hutan dari penebangan liar. Ini sedikit dari contoh-contoh partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum, dan masih ada banyak yang lainnya. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok 1 mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat.